Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Sartika, NPM 40. Di sini akan menjelaskan mengenai materi pengadaan obat, di mana materi pengadaan obat ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu perencanaan obat. Jadi, setelah dilakukan perencanaan, maka dilakukan tahap pengadaan. Yang pertama, di sini dibahas tentang definisi dan tujuan pengadaan, di mana pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan, baik itu di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Tujuan dari pengadaan ini yaitu untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya dan untuk menjamin ketersediaan obat dalam jumlah dan waktu yang tepat serta harga yang terjangkau sesuai dengan standar mutu. Selanjutnya ada prinsip pengadaan, di mana prinsip pengadaan ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Menkes SK 5/2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Program Kesehatan tahun 2003, di mana prinsip dari pengadaan ini yang pertama, mutu obat harus terjamin, memenuhi kriteria, khasiat, keamanan, dan keabsahan obat serta telah mempunyai izin edar dengan ditandai adanya nomor registrasi. Kemudian yang kedua, pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menerapkan konsepsi obat esensial generik. Dan yang keempat, pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi atau PBF. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengadaan. Yang pertama, pengadaan ini harus sesuai dengan ketentuan dan kebijakan pengadaan yang berlaku, meliputi keputusan presiden, peraturan daerah, peraturan Dinkes, kebijakan internal fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, adalah waktu pengadaan. Waktu pengadaan ini bisa berdasarkan pada kriteria bahannya, meliputi vital, esensial, dan normal, dan juga penyerapan penggunaannya bisa meliputi fast moving dan slow moving. Yang ketiga, harus tahu distributor yang sesuai dan valid, yang memiliki perizinan lengkap dan ada apoteker penanggung jawabnya. Kemudian yang keempat, membutuhkan surat pesanan atau SP yang biasanya itu dibuat lebih dari satu rangkap. Surat pesanan ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada surat pesanan umum, di mana surat pesanan umum ini digunakan untuk memesan obat bebas terbatas, dan obat keras. Satu surat pesanan bisa untuk lebih dari satu jenis obat, asalkan distributornya itu sama. Kemudian yang kedua ada surat pesanan narkotika. Surat pesanan narkotika ini, satu surat pesanan hanya bisa untuk satu jenis obat, dan satu-satunya distributor itu yang mendistribusikan narkotika adalah Kimia Farma. Yang ketiga ada surat pesanan psikotropika, di mana satu surat pesanan ini bisa untuk lebih dari satu jenis obat, asalkan distributornya sama. Untuk surat pesanan OOT atau obat-obat tertentu, misalnya haloperidol, kemudian ada juga surat pesanan prekursor. Untuk cara pengadaannya itu ada 4 macam. Yang pertama bisa melalui pembelian, yang kedua produksi sendiri, ketiga sumbangan, grant atau hibah, dan yang keempat yaitu konsinyasi. Untuk cara pengadaan melalui pembelian itu bisa menggunakan pelelangan. Biasanya pelelangan ini digunakan untuk obat-obat yang sifatnya itu slow moving. Kemudian bisa juga melalui pemilihan atau perbandingan, ada juga pengadaan langsung. Nah, untuk pengadaan langsung ini dapat membeli langsung ke supplier. Biasanya digunakan untuk obat atau barang yang sifatnya itu vital dan esensial yang fast moving. Kemudian untuk konsinyasi ini merupakan cara pengadaan di mana distributornya menitipkan produknya itu kepada apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk lebih jelasnya, yang proses pembelian tadi, di sini dijelaskan ada 4 proses pembelian. Yang pertama ada melalui tender terbuka. Dalam tender terbuka ini melibatkan berbagai sumber penyedia obat.
Kemudian harganya itu bisa lebih murah, namun kekurangannya butuh waktu yang cukup lama dan biaya pelaksanaan tendernya cukup tinggi. Pada tender terbuka ini nantinya akan dipilih perusahaan mana yang akan memenangkan tender, maka dia yang akan menyediakan obat-obat tersebut. Kemudian yang kedua ada tender terbatas, di mana tender terbatas ini hanya untuk tender-tender tertentu saja dan prosesnya biasanya lebih singkat, kemudian biayanya juga lebih hemat, dan beban kerjanya lebih ringan dibandingkan dengan yang tender terbuka. Kemudian yang ketiga ada pembelian dengan negosiasi atau cara tawar-menawar. Ini biasanya digunakan untuk item obat yang sifatnya itu tidak terlalu urgent gitu dan tidak dalam jumlah yang banyak. Metodenya relatif singkat dan waktunya yang dibutuhkan lebih pendek. Untuk negosiasi ini sering digunakan untuk kontrak pengadaan obat yang jangka panjang. Kemudian yang keempat ada pengadaan langsung, di mana pembelian sesuai dengan yang dibutuhkan dan dilakukan langsung kepada pemasoknya. Keuntungan dari pengadaan langsung ini, kualitas obatnya lebih terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF-nya, dan apabila ada kesalahan mudah untuk mengurusnya. Namun kekurangannya, harganya itu biasanya relatif lebih mahal untuk pengadaan langsung. Selanjutnya ada penerimaan. Jadi, setelah tadi apotek atau fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu melakukan pemesanan kepada distributor tertentu, kemudian distributornya akan mengirimkan pesanan tersebut ke pemesan. Penerimaan berdasarkan pada definisinya merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Nah, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan apa yang dipesan, maka dapat mengajukan pengembalian kepada distributor. Nah, dalam penerimaan ini, yang pertama harus diperiksa kesesuaian barang dengan surat pesanannya sama ataukah tidak gitu. Surat pesanan ini dibuat rangkap untuk nanti disimpan oleh pemesan dan nanti disimpan juga oleh distributor. Kemudian untuk obat-obatan tertentu seperti narkotika dan psikotropika, ada arsip tertentu yang diberikan untuk dinas kesehatan. Kemudian yang kedua, diperiksa kondisi fisiknya, apakah ada kecacatan atau ada kerusakan pada bagian kemasan dan obatnya. Kemudian yang ketiga ada periksa kesesuaian waktu penyerahan barang. Dan yang keempat, buatkan berita acara penerimaan. Jadi pada saat diterima itu kita harus diperiksa dulu pesanannya apakah sesuai atau tidak. Misalkan kita memesan paracetamol, apakah benar yang datang itu paracetamol atau obat yang lain gitu. Selanjutnya, di sini ada macam-macam pembayaran, di mana setelah melakukan penerimaan tadi, maka akan dilakukan proses pembayaran. Ada 3 macam proses pembayaran. Di sini ada cash on delivery, ada konsinyasi, dan ada kredit. Di mana metode pembayaran dengan cash on delivery ini artinya pihak pemesan melakukan pembayaran secara tunai gitu, secara langsung. Untuk metode konsinyasinya, distributor menitipkan produknya ke apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian baru nanti akan dibayar ketika produk itu sudah laku. Untuk pembayaran metode kredit, pemesan tidak melakukan pembayaran secara langsung, tetapi melalui sistem kredit dan dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya itu sekitar 21 hari. Dan tenaga teknis kefarmasian harus mengingatkan apotekernya untuk membayar utang 2 hari sebelum sales datang. Ya, mungkin itu materi yang dapat dibahas mengenai tahap pengadaan obat. Selanjutnya, setelah tahap pengadaan obat ini akan masuk ke bagian tahap penyimpanan. Untuk tahap penyimpanan akan dijelaskan di video yang lain. Terima kasih.